Hai Sobat Sehat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya, Anar. Saya dari BNN Kabupaten Magelang. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih narkoba itu? Kenapa narkoba itu berbahaya? Apakah narkoba bisa menyebabkan kematian? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif, pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif, di luar narkotika dan psikotropika, dan dapat menyebabkan kecanduan. Ganja, atau disebut dengan marijuana, cimeng, gelek dan hasis. Ciri-ciri ganja: 1. Daun menjari. 2. Tinggi dapat mencapai 2 meter. 3. Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. 4. Ganja biasanya tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Efek ganja: 1. Halusinasi dan hilang kendali. 2. Bisa kecanduan. 3. Masalah paru-paru. 4. Gangguan sistem produksi. 5. Sakit jiwa. 6. Kriminalitas. Ini adalah macam-macam dari ganja. 1. Brownies ganja. 2. Dodol ganja. 3. Ganja kering. 4. Kokis ganja. Dan kelima ini adalah permen ganja. Sabu, atau dengan nama lain sabu-sabu, SS, kristal, ice dan crank, memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Bentuknya putih. 2. Tidak berbau. 3. Berasa pahit. 4. Menyerupai kristal. 5. Cair jika ditambah dengan air. Efek dari sabu adalah: 1. Meningkatkan resiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak jantung abnormal, serta tekanan darah tinggi. 2. Mengalami kerusakan gigi dan gusi. 3. Terserang penyakit menular tertentu seperti HIV. Ekstasi, dengan nama lain, Inex, Minion, Enak, Chewin, Doar, Flipper, dan Hammer, memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Bentuknya seperti permen. Dan kedua, berwarna mencolok. Efek dari ekstasi: 1. Meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. 2. Halusinasi visual, kebingungan, dan ketakutan. 3. Kehilangan ingatan dan pengambilan keputusan, serta gangguan tidur. 4. Peradangan pada jaringan otak. Selanjutnya, heroin, dengan nama lain, Utau, White, Smack, dan Jang, dengan ciri-ciri yaitu: 1. Berbentuk bubuk putih. 2. Tepung atau cairan. 3. Rasa pahit. 4. Kecoklatan bila dicampur dengan obat zat seperti gula, tepung, susu bubuk, atau kina. Efek heroin: 1. Gangguan mental, karena kecanduan heroin, gangguan cemas, halusinasi, dan depresi. 2. Insomnia atau susah tidur. 3. Kerusakan pembuluh darah, akibat penggunaan jarum suntik berulang kali. 4. Infeksi di lokasi suntikan. 5. Disfungsi seksual. 6. Siklus haid tidak teratur. Lalu ada LSD, dengan nama lain kertas dewa, kertas happy, dan perangko happy. Ciri-ciri dari LSD: obat ini ditambahkan dalam kertas penyerapan kecil yang dibagi menjadi kotak-kotak kecil mirip perangko dan dihiasi dengan aneka desain dan warna.
Untuk efeknya yaitu, 1. Sakit kepala, mual dan muntah, jantung berdebar, bernapas lebih cepat, kepanasan, berkeringat, menggigil, serta wajah yang merah. Yang kedua, insomnia, kelelahan, depresi, serta nyeri tubuh dan otot. Bunga kecubung. Walaupun bukan termasuk golongan narkotika, namun bunga kecubung kerap digunakan sebagai penghilang kesadaran atau sebagai zat pembius. Sebab daun kecubung berkhasiat anestesi. Hal itu terutama karena tanaman ini mengandung metilkristalin yang mempunyai efek relaksasi. Daun keratom. Daun keratom masuk dalam narkotika golongan 1. Daun keratom memiliki zat adiktif 4 kali lebih kuat daripada kokain atau ganja. Sejak 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan agar pada 2023, budidaya daun keratom dihentikan dan 2024, penggunaan atau penjualan daun keratom total dilarang. Jenis obat keras yang dimaksud adalah trihexpenidil, di mana obat tersebut masuk dalam kategori psikotropika golongan 4. Obat ini sering disebut dengan pil sapi. Riklona. Obat ini termasuk golongan psikotropika yang tidak boleh digunakan sembarangan. Obat ini sering disebut buto ijo. Adapun contoh lain yaitu PCC, tramadol dan somadril. Ini adalah contoh gambarnya. Yang terakhir yaitu alkohol, komik dan lem ibon. Ini yang banyak digunakan oleh masyarakat karena mudah didapatkan. Alkohol yang sering dipakai anak-anak adalah ciu. Oke, sekarang kita masuk dalam dampak dari narkoba. Narkoba bisa menyebabkan depresan atau penurunan kesadaran, stimulan, dan halusinogen. Selanjutnya mengenai dampak penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Suka bolos atau malas sekolah, mengganggu hubungan dengan teman dekat, mengganggu hubungan dengan guru atau dosen, prestasi akademik menurun, dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan di lingkungan tempat tinggal dampaknya adalah, tidak aktif kegiatan lingkungan, merusak nama baik, dicurigai orang sekitar, tidak dihargai atau dilibatkan, menjadi musuh masyarakat, dilaporkan pihak keamanan. Ciri penyalahguna dan perubahan perilaku pengguna narkoba. 1. Prestasi di sekolah atau tempat kerja menurun. 2. Pola tidur berubah. 3. Selera makan berkurang. Ciri penyalahguna dan perubahan perilaku dan tanda fisik lainnya. 1. Banyak mengurung diri di kamar. 2. Bersikap lebih kasar. 3. Tanda-tanda fisik biasanya terlihat saat keadaan putus zat. Wakil Presiden pernah berstatement saat HANI 2021. Ia berstatement bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Masuk ke aspek hukum, bahwa 1. Orang yang memiliki tanaman ganja, dipenjara 4-12 tahun. 2. Orang yang membuat narkoba, dipenjara 5-15 tahun. 3. Orang yang mengedarkan narkoba, dipenjara 5-20 tahun. 4. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Yang terakhir, saya akan memberikan informasi, cara sigap tolak narkoba. 1. Sadarilah bahwa obat terlarang dapat membawa kamu ke dalam masalah seperti terjerat kasus hukum, kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah medis hingga kematian. 2. Gali potensi diri kamu. Menyibukkan diri dengan hobi atau komunitas dengan kegiatan positif jauh lebih bermanfaat bagi diri kamu dibanding menyalahgunakan narkoba. 3. Cobalah untuk menghindari situasi yang mungkin membuat kamu ditawari obat-obatan terlarang dan alkohol. Tolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba. 4. Tetaplah berpegang teguh. Jika mereka mendesak, kamu harus tegas memberitahu mereka alasanmu. Tinggalkan orang-orang yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal buruk. Bila ada orang di sekitar Anda yang terindikasi memakai narkoba, Anda bisa menghubungi kami ya. Jangan khawatir mengenai data pribadi Anda,
data Anda akan terjamin kerahasiaannya. Mungkin itu saja sobat, informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.